Kembali lagi di Katolik Digital. Belum lama ini Paus Leo ke-14 merilis ensiklik pertamanya sebagai Paus. Ensiklik ini berjudul Magnificat Humanitas atau Kemanusiaan yang Agung. Secara garis besar, ensiklik ini membahas tentang situasi terkini kita sebagai manusia menghadapi teknologi khususnya AI. Di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, ensiklik ini sedikit banyak membantu kita dalam menghadapi situasi sekarang. Sebelum masuk lebih jauh, kita bahas dulu apa sih itu ensiklik. Ensiklik pada hakikatnya adalah sebuah surat resmi yang diedarkan oleh Bapa Suci atau Paus kepada gereja. Secara tradisi, surat ini ditujukan kepada para uskup agung dan para uskup yang berada dalam persekutuan dengan tahta apostolik di seluruh dunia. Namun, dalam perkembangan zaman, ensiklik juga secara eksplisit ditujukan kepada para uskup, imam, diakon, anggota hidup bakti, serta umat awam. Dengan demikian, ensiklik merupakan sarana resmi dan penuh kewibawaan yang digunakan Paus untuk menyampaikan ajaran serta refleksinya kepada seluruh gereja. Sebagai gambaran, Santo Yohanes Paulus II memimpin gereja dari tahun 1978 hingga 2005. Selama kurang lebih 27 tahun itu, ia menerbitkan 14 ensiklik yang banyak mempengaruhi kehidupan gereja modern. Setelah itu, Paus Benediktus ke-16 memimpin dari tahun 2005 hingga 2013. Dalam 8 tahun masa kepausannya, ia menerbitkan 3 ensiklik yang sangat dikenal, yaitu Deus Caritas Est, Spe Salvi, dan Caritas in Veritate. Selanjutnya, Paus Fransiskus memimpin gereja dari tahun 2013 hingga 2025. Selama 12 tahun tersebut, ia menerbitkan 4 ensiklik, Lumen Fidei, Fratelli Tutti, Dilexit Nos, dan yang paling terkenal yaitu Laudato Si'. Untuk memahami konteks lebih jauh, jika menoleh kepada pendahulu Paus Leo ke-14 yaitu Paus Leo ke-13, kita menemukan seorang paus yang sangat produktif dalam bidang ensiklik. Ia memimpin gereja dari tahun 1878 hingga 1903. Selama 25 tahun, beliau menerbitkan tidak kurang dari 88 ensiklik, sebuah jumlah yang luar biasa besar. Semua ini menunjukkan bahwa sebuah ensiklik bukanlah dokumen biasa. Ensiklik merupakan peristiwa penting dalam kehidupan gereja. Nada bahasanya umumnya bersifat luas dan universal, seolah berbicara kepada seluruh dunia, sambil berusaha menanggapi persoalan-persoalan yang dianggap menyangkut umat manusia secara keseluruhan. Lalu, apa sebenarnya isu utama yang dibahas dalam Magnificat Humanitas? Pada dasarnya, dokumen ini menghadirkan suatu bentuk humanisme Kristen yang berdialog dengan perkembangan teknologi modern. Di dalamnya, Bapa Suci berusaha menerapkan prinsip-prinsip ajaran sosial gereja Katolik terhadap berbagai pertanyaan dan tantangan yang muncul akibat perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dengan demikian, ensiklik ini dapat dipahami sebagai kontribusi baru terhadap ajaran sosial gereja. Mungkin muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan doktrin atau ajaran sosial gereja Katolik? Akar-akar ajaran ini dapat ditemukan dalam kitab suci, tradisi gereja, tulisan para bapa gereja, karya para teolog abad pertengahan, hingga refleksi para pemikir Katolik modern dan kontemporer. Secara khusus, ajaran sosial gereja ditelusuri kembali kepada terbitnya ensiklik Rerum Novarum pada 15 Mei 1891 yang diterbitkan oleh Paus Leo ke-13. Dalam dokumen tersebut, Paus Leo ke-13 secara khusus menanggapi apa yang disebut sebagai persoalan sosial atau persoalan kaum pekerja. Pada masa itu, dunia sedang mengalami perubahan besar akibat revolusi industri. Kapitalisme berkembang pesat, sementara sosialisme, marxisme, dan komunisme muncul sebagai bentuk tanggapan terhadap kondisi sosial yang baru. Di tengah perubahan tersebut, Paus Leo ke-13 memberikan perhatian khusus terhadap penderitaan dan eksploitasi yang dialami para pekerja. Sejak terbitnya Rerum Novarum, para paus berikutnya terus menambahkan refleksi dan kontribusi mereka terhadap tradisi ajaran sosial gereja. Karena itu, berbagai dokumen penting sering diterbitkan bertepatan dengan peringatan ensiklik tersebut, kerap kali pada interval 10 tahunan. Beberapa di antaranya adalah Quadragesimo Anno pada tahun 1931, Mater et Magistra pada tahun 1961, Octogesima et Veniens pada tahun 1971, Laborem Exercens pada tahun 1981, dan Centesimus Annus pada tahun 1991. Dalam konteks itulah Magnificat Humanitas ditulis. Dokumen ini diterbitkan pada tanggal 15 Mei, tanggal yang sama dengan penerbitan Rerum Novarum, tepat 135 tahun setelah ensiklik tersebut. Dengan demikian, Magnificat Humanitas menjadi bagian dari peringatan 135 tahun Rerum Novarum. Melalui dokumen ini, Paus Leo ke-14 secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk menambahkan suaranya sendiri ke dalam tradisi hidup ajaran sosial gereja Katolik yang telah berkembang selama lebih dari 1 abad.
Lalu, persoalan apa yang secara khusus ingin dibahas oleh Paus? Ia mengatakan bahwa dirinya sedang menanggapi hal-hal baru, sebuah ungkapan yang secara sadar menggemakan tema Rerum Novarum yang juga berbicara tentang hal-hal baru pada zaman sekarang. Jika pada akhir abad ke-19 yang dimaksud adalah perubahan sosial akibat industrialisasi, maka pada abad ke-21 hal-hal baru itu adalah digitalisasi, kecerdasan buatan, dan robotika. Dengan kerangka dasar tersebut, kita dapat mulai memasuki isi dokumen. Ensiklik Magnifica Humanitas disusun dalam bentuk sebuah pendahuluan dan penutup yang membingkai 5 bab utama. Setiap bagian mengembangkan aspek tertentu dari refleksi Paus mengenai manusia, teknologi, dan martabat manusia di era kecerdasan buatan. Memang terdapat sejumlah pengulangan tema di sepanjang dokumen, tetapi hal itu tampaknya disengaja untuk menegaskan pesan-pesan yang dianggap paling penting. Karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam, membaca langsung dokumen tersebut tetap merupakan cara terbaik untuk menangkap keseluruhan visi yang ingin disampaikan oleh Bapak Suci Paus Leo ke-14. Kami akan menyertakan link dokumen aslinya di kolom deskripsi. Pendahuluan dokumen ini dibangun di atas 2 gambaran besar dari kitab suci, yaitu Menara Babel dan pembangunan kembali tembok Yerusalem oleh Nehemia. Paus menulis, kemanusiaan yang diciptakan Allah dalam segala keagungannya, Magnifica Humanitas, kini berada di hadapan sebuah pilihan yang menentukan. Membangun Menara Babel yang baru atau membangun sebuah kota tempat Allah dan manusia hidup bersama. Dalam kisah Babel, manusia berusaha menciptakan sebuah pencapaian dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri tanpa mengarahkan pandangan kepada Allah. Sebaliknya, dalam kisah pembangunan kembali Yerusalem oleh Nehemia, kita melihat sebuah komunitas yang rela berpuasa dan berdoa demi memulihkan hubungan yang benar dengan Allah. Dari sini muncul salah satu tema utama dokumen ini, yaitu pembangunan manusia seutuhnya atau Integral Human Development, sebuah gagasan yang telah lama menjadi bagian penting dalam ajaran sosial gereja sejak diterbitkannya Ensiklik Populorum Progressio oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1967. Gagasan dasarnya adalah bahwa kemajuan umat manusia tidak terjadi secara otomatis. Perkembangan tidak berlangsung begitu saja tanpa arah atau tanpa campur tangan manusia. Karena itu, manusia dipanggil untuk secara aktif melakukan penegasan atau discernment terhadap jalan yang ditempuhnya. Dokumen ini kemudian menawarkan sejumlah prinsip yang membantu proses penegasan tersebut. Dalam kerangka itu, teknologi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang netral atau berada di luar penilaian moral. Teknologi perlu dinilai, diarahkan, dan digunakan secara benar agar tidak menggerus kemanusiaan kita sendiri. Kekhawatiran mendasar dokumen ini adalah jangan sampai manusia kehilangan jati dirinya di tengah kemajuan yang diciptakannya. Karena itu, Paus Leo ke-14 menggambarkan dunia ini sebagai sebuah lokasi pembangunan besar, tempat manusia sedang berusaha membangun sebuah kota yang bertahan lama demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Bab 1, pendekatan dinamis yang setia kepada Injil. Bab pertama dalam dokumen ini membahas cara gereja berinteraksi dengan dunia modern. Di sini terdapat pengakuan bahwa dunia memiliki bidang kompetensinya sendiri dan gereja menghormati otonomi yang sah dari realitas duniawi. Dokumen ini menyatakan, gereja yang berjalan bersama umat manusia mengakui otonomi realitas duniawi dan perbedaan antara komunitas gerejawi dan komunitas politik. Pernyataan ini mengingatkan pada gagasan tradisional tentang 2 pedang, yakni bahwa gereja dan negara masing-masing memiliki otoritas yang berbeda, namun keduanya dipanggil untuk saling memperkaya. Gereja memang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, bukan karena tujuan utamanya adalah mengatur kehidupan politik atau sosial, melainkan karena gereja memiliki tugas kenabian untuk memberikan kesaksian yang dapat memperbarui masyarakat dan mengarahkannya kepada keselamatan. Karena itu, gereja tidak ingin dipandang sebagai pihak yang anti ilmu pengetahuan, anti kemajuan, ataupun anti dunia. Bab pertama berusaha menjelaskan hal ini dengan sangat hati-hati. Di bagian ini juga dijelaskan bahwa doktrin atau ajaran sosial gereja bukanlah sekedar kumpulan komentar atau pendapat mengenai isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebaliknya, doktrin atau ajaran sosial gereja terdiri dari prinsip-prinsip yang membantu menafsirkan berbagai peristiwa dan memberikan kerangka Injili untuk memahami realitas yang sedang terjadi. Ajaran sosial gereja digambarkan sebagai dasar bagi proses discernment bersama, sebuah teologi persekutuan yang hidup dalam sejarah manusia. Selanjutnya, dokumen ini meninjau perkembangan ajaran sosial gereja melalui berbagai dokumen penting, termasuk Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae, dan Populorum Progressio. Selain itu, dokumen-dokumen yang lebih baru juga disebut sebagai bagian dari perkembangan berkelanjutan ajaran sosial gereja, seperti Caritas in Veritate, Laudato Si, dan Fratelli Tutti.
Bab 2, dasar dan prinsip doktrin atau ajaran sosial gereja. Bab kedua mengulas pondasi dan prinsip-prinsip yang menjadi sumber seluruh ajaran sosial gereja. Pondasi utama yang dibahas adalah martabat pribadi manusia serta nilai hak asasi manusia. Dari pondasi ini lahir sejumlah prinsip penting, yaitu kesejahteraan umum, subsidiaritas, partisipasi, solidaritas, dan keadilan sosial. Bagi mereka yang pernah membaca dokumen Compendium of the Social Doctrine of the Church, prinsip-prinsip ini tentu tidak asing. Biasanya prinsip-prinsip utama yang disebutkan meliputi martabat manusia, kesejahteraan umum, tujuan universal barang atau produk, subsidiaritas, partisipasi, dan solidaritas. Dokumen ini tetap berada dalam kesinambungan yang jelas dengan tradisi tersebut. Tidak ada perubahan mendasar atau revolusi pemikiran, melainkan pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Ketika membahas keadilan sosial, dokumen Magnifica Humanitas memberikan definisi berikut. Keadilan sosial ditandai oleh kemampuan suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik untuk memungkinkan setiap orang, terutama mereka yang paling lemah, hidup secara bermartabat tanpa meninggalkan siapapun. Pernyataan ini berangkat dari kesadaran bahwa sepanjang sejarah manusia selalu muncul struktur-struktur dosa, yaitu sistem sosial yang tidak adil dan perlu diperbaiki. Namun perubahan struktur saja tidak cukup. Pembaruan institusi harus berjalan bersama dengan pertobatan pribadi. Karena itu, keadilan sosial dalam pemahaman gereja bukanlah sekedar proyek mengganti sistem atau merombak institusi. Keadilan sosial juga menuntut pertobatan pribadi dan pertobatan bersama sebagai sebuah komunitas. Dalam konteks ini, pembangunan manusia seutuhnya dipandang sekaligus sebagai hak dan kewajiban setiap pribadi. Bab 3, teknologi dan dominasi. Bab ketiga merupakan bagian yang paling banyak berbicara tentang kecerdasan buatan dan teknologi modern. Judulnya menyoroti keagungan kemanusiaan dalam terang janji-janji yang ditawarkan oleh AI. Visi yang dihadirkan pada dasarnya bersifat positif. Dokumen ini terus menegaskan martabat manusia, hak dan tanggung jawab yang melekat pada martabat tersebut, serta panggilan manusia untuk hidup demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Namun di saat yang sama terdapat pula nada peringatan yang kuat. Kemajuan teknologi membawa peluang besar, tetapi juga menghadirkan resiko serius terhadap kemanusiaan itu sendiri. Manusia tidak dapat menavigasi perubahan besar ini hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, sebab ia tetap rentan terhadap egoisme dan kecenderungan untuk memusatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Karena itu, dokumen ini memperingatkan bahaya paradigma teknokratis. Paradigma ini muncul ketika kehidupan mulai diatur terutama berdasarkan efisiensi, kontrol, dan keuntungan. Dalam situasi seperti itu, unsur-unsur manusiawi yang paling penting seringkali tersingkir dari pertimbangan dan akibatnya manusia mengalami penderitaan. Masalahnya bukan sekedar keberadaan teknologi, melainkan ketika teknologi mulai menjadi ukuran utama bagi segala sesuatu. Pada titik itu, teknologi tidak lagi menjadi alat atau sarana yang melayani tujuan manusia, tetapi justru mulai menentukan apa yang dianggap penting oleh manusia. Padahal yang seharusnya terjadi adalah manusia terlebih dahulu memahami apa yang sungguh bernilai, lalu menggunakan teknologi sebagai sarana untuk membangun kerajaan Allah dan memajukan perkembangan manusia yang sejati. Ketika teknologi mulai menetapkan logikanya sendiri, manusia terdorong untuk terus mengejar kemajuan teknologi demi kemajuan itu sendiri. Akibatnya, manusia beresiko menjadi sekedar bagian kecil dari sebuah sistem yang terus berputar, sebuah roda kecil dalam mesin besar yang akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat itulah teknologi tidak lagi melayani manusia, melainkan manusia mulai melayani teknologi. Nah, di balik perkembangan ini terdapat bahaya yang nyata, yakni resiko eksploitasi. Ketika manusia dapat dengan mudah tergilas oleh sistem yang diciptakannya sendiri, karena itu, dokumen ini memperingatkan bahwa kecerdasan buatan berpotensi memperluas dan memperkuat apa yang disebut sebagai paradigma teknokratis. Situasi ini menuntut kebijaksanaan, kehati-hatian, dan penilaian moral yang serius dari seluruh komunitas manusia, termasuk mereka yang mengembangkan dan menggunakannya. Kita perlu menyadari bahwa kecerdasan buatan bukanlah sesuatu yang muncul secara netral dan mandiri. Teknologi ini dirancang, dibentuk, dan diprogram oleh manusia. Oleh sebab itu, ia selalu membawa kemungkinan tertentu sesuai dengan maksud dan nilai-nilai para pembuatnya. AI dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang besar, tetapi juga dapat memperkuat kecenderungan yang merugikan. Selain itu, AI juga dapat menjadi cermin yang memperlihatkan kecenderungan manusia sendiri. Jika teknologi membuat segala sesuatu terasa semakin mudah, kita perlu bertanya apakah kita menjadi terlalu bergantung pada kenyamanan.
Jika AI mampu meniru percakapan yang tampak personal, kita harus sadar bahwa hal itu tidak dapat menggantikan persekutuan manusia yang sejati. Ada banyak cara di mana teknologi, jika digunakan tanpa refleksi yang mendalam, dapat mengikis unsur-unsur penting dari kemanusiaan kita. Karena itu, kewaspadaan menjadi sangat penting. Atas dasar itulah dokumen ini menekankan perlunya tanggung jawab dan transparansi. Kita tidak boleh sekedar menggunakan teknologi tanpa memahami bagaimana teknologi itu bekerja. Sebagian orang mungkin memiliki pengetahuan dasar mengenai algoritma, machine learning, atau proses seperti backpropagation. Tetapi bagi kebanyakan orang, mekanisme yang mendasarinya masih merupakan sesuatu yang kabur. Karena itu, diperlukan investasi intelektual dan moral untuk sungguh-sungguh memahami apa yang sedang kita hadapi. Dokumen ini juga menegaskan bahwa tidak cukup hanya berbicara tentang moralitas teknologi atau upaya menyelaraskan AI dengan nilai-nilai manusia. Yang lebih penting adalah keberanian untuk mendiskusikan secara terbuka kerangka etika yang mendasarinya serta menempatkannya di bawah standar bersama keadilan sosial. Pertanyaan mengenai nilai-nilai yang digunakan, siapa yang menentukan nilai tersebut, dan siapa yang memperoleh manfaat darinya harus menjadi bagian dari percakapan publik. Salah satu gagasan yang berulang kali muncul dalam dokumen ini adalah perlunya pelucutan senjata. Yang dimaksud bukanlah penghentian teknologi, melainkan pembebasan perkembangan teknologi dari logika persaingan yang menyerupai perlombaan senjata. Dengan demikian, pelucutan senjata tidak berarti menolak inovasi, tetapi memastikan bahwa teknologi tetap melayani manusia dan tidak mengambil alih kendali atas kehidupan manusia. Hal ini juga berarti membebaskan teknologi dari kontrol monopolistik dan membuka ruang yang lebih luas bagi dialog, evaluasi, serta perdebatan publik. Melalui cara ini, teknologi dapat menjadi lebih manusiawi dan lebih menghormati keberagaman budaya serta berbagai cara hidup yang berkembang di masyarakat. Dokumen Magnifica Humanitas ini juga mengingatkan bahwa dorongan menuju kemajuan teknologi seringkali digerakkan oleh motif keuntungan ekonomi. Tidak jarang keuntungan menjadi faktor utama yang menentukan arah pengembangan teknologi. Namun, apabila keuntungan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, maka manusia beresiko menjadi korban dari kerakusan yang tidak terkendali. Kita dapat tergoda untuk mengabaikan dampak teknologi terhadap kehidupan manusia selama teknologi tersebut masih bisa dimanfaatkan, dikendalikan, atau menghasilkan keuntungan. Disinilah muncul bahaya besar, hilangnya perhatian terhadap dimensi manusia. Padahal justru manusia itulah yang harus menjadi pusat perhatian. Dokumen ini menolak setiap visi kemajuan yang mengorbankan martabat manusia demi efisiensi, produktivitas, atau keuntungan ekonomi. Lebih jauh lagi, dokumen tersebut mengkritik sejumlah asumsi yang sering tersembunyi di balik narasi kemajuan teknologi. Misalnya, keyakinan bahwa seluruh kelemahan manusia dapat dihapuskan, bahwa ketidakpastian hidup dapat dihilangkan sepenuhnya, bahwa manusia dapat mencapai kendali total atas realitas, atau bahwa suatu masa depan penuh kelimpahan dapat diwujudkan sehingga tidak ada lagi kekurangan apapun. Sekilas, gagasan-gagasan ini terdengar menjanjikan, bahkan menyerupai gambaran keselamatan atau penggenapan akhir zaman. Namun, visi seperti itu berbeda dengan jalan yang ditunjukkan oleh Kristus. Kristus tidak datang untuk menghapus kondisi manusia, melainkan masuk sepenuhnya ke dalamnya. Ia mengalami keterbatasan, hidup dalam kesederhanaan, merasakan penderitaan, menghadapi kecemasan, dan memikul salib. Ia tidak menunjukkan jalan keselamatan melalui penguasaan total, melainkan melalui penyerahan diri dalam kasih. Oleh karena itu, ketika janji-janji kemajuan teknologi mulai terdengar bertentangan dengan semangat Injil, hal itu seharusnya menjadi tanda peringatan yang serius bagi umat beriman. Manusia bukanlah sekedar makhluk yang harus terus dioptimalkan atau dimaksimalkan kemampuannya. Manusia dipanggil untuk diselamatkan. Karena itu, setiap pembicaraan tentang teknologi pada akhirnya harus mempertimbangkan pertanyaan yang lebih mendalam mengenai keselamatan manusia. Dalam konteks ini, dokumen tersebut juga menyinggung gagasan transhumanisme dan posthumanisme, yaitu pandangan yang mendorong peningkatan manusia melalui integrasi dengan mesin atau teknologi canggih. Menurut dokumen ini, visi semacam itu pada akhirnya mengarah pada bentuk anti-humanisme karena menolak menerima kenyataan dasar kondisi manusia. Sebaliknya, manusia dipanggil untuk hidup dalam keterbatasannya, menghadapi penderitaan yang memang menjadi bagian dari eksistensi manusia, dan mengubah penderitaan itu melalui kasih. Bab 4. Melindungi kemanusiaan di masa transformasi, kebenaran, pekerjaan, dan kebebasan. Bab keempat kemudian membahas upaya menjaga kemanusiaan di tengah era transformasi teknologi dengan fokus pada 3 tema utama, kebenaran, pekerjaan, dan kebebasan. Ketiga tema ini dipandang sedang mengalami krisis yang mendalam.
Mengenai kebenaran, dokumen tersebut menegaskan bahwa kebenaran adalah kebaikan bersama yang harus dijaga oleh semua orang. Karena itu, diperlukan suatu ekologi komunikasi yang sehat, yaitu lingkungan komunikasi yang mendukung pencarian kebenaran dan bukan penyebaran kebingungan. Dalam konteks AI, perhatian khusus diberikan pada bahaya disinformasi, terutama karena banyak sistem AI modern bekerja berdasarkan pola statistik dan probabilitas, bukan pemahaman makna yang sesungguhnya. Fenomena seperti halusinasi AI, penyajian informasi yang keliru, manipulasi data, maupun cara data dikumpulkan dan digunakan merupakan persoalan-persoalan yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu, transparansi menjadi sangat penting. Bersamaan dengan itu, perlindungan privasi dan pendidikan yang tepat mengenai penggunaan teknologi juga harus menjadi prioritas. Dokumen ini secara khusus menyoroti pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Anak-anak yang terpapar teknologi sejak usia dini dapat dengan mudah terbentuk, bahkan dikuasai, oleh cara kerja teknologi tersebut apabila tidak mendapatkan pendampingan yang memadai. Karena itu, manusia tidak boleh menjadi pelayan teknologi. Sebaliknya, manusialah yang harus menjadi pengelola yang bijaksana atas teknologi yang diciptakannya, sehingga teknologi tetap menjadi sarana yang mendukung perkembangan manusia dan bukan kekuatan yang menggerus martabatnya. Lalu dokumen ini membahas tentang nilai dan martabat kerja. Tentu saja, kecerdasan buatan sedang mengubah dunia kerja secara mendasar. Banyak pekerjaan hilang, banyak pula yang bertransformasi. Karena itu, kita perlu kembali menegaskan hak sekaligus tanggung jawab manusia untuk bekerja. Bukan dalam pengertian ideologis bahwa setiap orang harus menjadi bagian dari suatu sistem kolektif tertentu, melainkan karena pekerjaan merupakan salah satu cara utama manusia mengembangkan dan mewujudkan martabatnya. Melalui pekerjaan, manusia memperoleh sarana untuk hidup secara bermartabat dan mengaktualisasikan panggilannya sebagai pribadi. Dalam konteks ini, dokumen tersebut mengingatkan bahwa AI juga membawa resiko yang serius, yaitu hilangnya berbagai keterampilan manusia. Jika tidak digunakan secara bijaksana, teknologi ini dapat menyebabkan manusia kehilangan kompetensi-kompetensi tertentu yang selama ini menjadi bagian penting dari kemampuan dirinya. Oleh sebab itu, AI seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat dan menyempurnakan kemampuan manusia dalam bertindak, bukan untuk menggantikannya. Pembahasan berikutnya berfokus pada perlindungan kebebasan manusia dari bahaya ketergantungan dan komersialisasi. Dokumen ini menyoroti fenomena kecanduan digital serta bagaimana teknologi dapat mengeksploitasi kelemahan, luka batin, dan kerentanan manusia. Teknologi yang pada awalnya diciptakan untuk membantu dapat berubah menjadi sarana manipulasi dan pengendalian. Karena itu gereja dan seluruh umat beriman dipanggil untuk tetap waspada. Sebagai anggota peradaban kasih, kita ditantang untuk memutus rantai bentuk-bentuk baru perbudakan yang muncul melalui perkembangan teknologi modern. Dalam bagian ini juga terdapat refleksi kritis mengenai sikap gereja terhadap perbudakan sepanjang sejarah. Dokumen tersebut mengajak membacanya untuk melakukan pemeriksaan batin dan melihat secara jujur bagaimana gereja pernah menanggapi persoalan tersebut, baik dalam tindakan yang diambil maupun yang tidak diambil. Bagian ini layak dibaca dan direnungkan secara lebih mendalam. Bab 5. Budaya kekuasaan dan peradaban kasih. Kita memasuki bab yang terakhir, yaitu bab kelima, mengangkat tema budaya kekuasaan dan peradaban kasih. Istilah peradaban kasih sendiri dikenal luas melalui ajaran Paus Yohanes Paulus II. Di dalamnya ditegaskan bahwa kehidupan di dunia ini pada dasarnya merupakan kesempatan untuk membangun perjumpaan, perhatian, dan kepedulian satu sama lain. Dalam bab ini, perhatian besar diberikan pada persoalan perang. Dokumen tersebut mengingatkan bahwa kecerdasan buatan berpotensi membuat senjata menjadi semakin mematikan, semakin merusak, dan semakin menghancurkan. Disebutkan bahwa AI dapat menurunkan ambang penggunaan kekuatan, menjauhkan pelaku dari tanggung jawab moral, serta mendorong budaya yang melihat musuh hanya sebagai angka statistik, sementara para korban dianggap sekadar kerugian sampingan. Karena itu, kita harus berhati-hati terhadap kecenderungan normalisasi perang. Perang tidak lagi dipandang sebagai pilihan terakhir dalam situasi pertahanan diri, melainkan semakin sering dianggap sebagai salah satu alat yang sah dalam hubungan antar negara. Akibatnya, batas-batas moral yang dahulu menahan penggunaan kekerasan perlahan terkikis. Perdamaian sendiri tampak semakin rapuh, lebih menyerupai jeda singkat di antara berbagai konflik yang terus berulang. Sebagai tanggapan, dokumen ini menegaskan pentingnya diplomasi, rekonsiliasi, dan pengampunan. AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya-upaya tersebut, tetapi tidak boleh dijadikan sarana yang mempercepat atau memperluas peperangan, terlebih ketika teknologi persenjataan dapat diperdagangkan dan disebarluaskan secara global.
Selain itu, dokumen ini juga menyoroti persoalan sistem persenjataan otonom. Ditekankan bahwa harus selalu ada kejelasan mengenai tanggung jawab manusia dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan. Jika peperangan semakin cepat dan semakin tidak personal karena campur tangan teknologi, maka konflik akan menjadi semakin kabur secara moral sekaligus semakin mematikan. Pada bagian lain, dibahas pula pentingnya multilateralisme. Menurut dokumen ini, dunia saat ini justru menunjukkan gejala kemunduran dalam upaya membangun masa depan bersama sebagai komunitas global. Di samping itu ditegaskan bahwa realisme politik yang hanya mengandalkan keseimbangan, kekuatan, dan strategi penangkalan bukanlah solusi yang memadai. Pandangan yang menganggap perang sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan dinilai bertentangan dengan semangat Injil karena mencerminkan sikap menyerah terhadap kemungkinan perdamaian. Karena itu, perdamaian tidak boleh dipandang sebagai sikap naif atau utopis. Sebaliknya, perdamaian harus dipahami sebagai panggilan menuju pertobatan pribadi maupun kolektif. Dokumen ini mengajak manusia untuk melucuti kekerasan dalam bahasa dan tindakan, membangun perdamaian melalui keadilan, melihat realitas dari sudut pandang para korban, mengembangkan realisme yang sehat, serta menghidupkan kembali budaya dialog dan kerjasama internasional. Pada bagian penutup, perhatian diarahkan kepada misteri inkarnasi. Kristus mengambil kodrat manusia yang lemah dan terluka, menjalani kehidupan manusia secara penuh, serta menunjukkan solidaritas yang nyata dengan umat manusia. Selanjutnya dibahas pula tentang tubuh mistik Kristus, yaitu kenyataan bahwa setiap orang dipanggil untuk hidup dalam kesatuan organis di mana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang khas. Dokumen ini juga menghadirkan Santa Perawan Maria sebagai teladan doa, iman, dan ketaatan. Dari Maria, umat beriman diajak belajar bagaimana menghadapi tantangan zaman dengan hati yang terbuka terhadap kehendak Allah. Pada akhirnya dokumen Magnifica Humanitas tersebut kembali pada gambaran yang digunakan sejak awal, yakni sebuah lokasi pembangunan. Manusia digambarkan sebagai para arsitek yang sedang membangun dunia pada zamannya. Kita dipanggil untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang baru, bukan tembok pemisah yang melahirkan peperangan, melainkan tembok-tembok perdamaian yang menopang kehidupan bersama dan mengarahkan seluruh ciptaan kepada Allah yang Maha Tinggi. Mengenai bagaimana dokumen ini akan diterima, tentu akan muncul berbagai tanggapan dan perdebatan. Sepanjang sejarah modern, gereja terus berupaya menjelaskan relasinya dengan dunia yang terus berubah. Nada yang digunakan dalam berbagai dokumen gereja pun mengalami perkembangan. Kadang lebih keras dan konfrontatif, kadang lebih dialogis dan terbuka. Dokumen ini cenderung berbicara dengan nada yang tegas, tetapi pada saat yang sama membuka ruang dialog dan kerjasama. Salah satu kekuatan terbesar dokumen ini terletak pada penekanannya terhadap prinsip-prinsip discernment atau kebijaksanaan dalam menilai sesuatu. Pertanyaan yang diajukannya sangat mendasar. Apa yang sebenarnya hilang dari kita dan apa yang kita peroleh? Apakah teknologi membantu menyempurnakan kemampuan manusia untuk bertindak atau justru menggantikan peran manusia itu sendiri? Dalam dokumen ini, Paus Leo ke-14 menulis sebuah refleksi yang sangat indah. Peradaban kasih tidak akan lahir dari satu tindakan besar yang spektakuler, melainkan dari banyak tindakan kecil yang dilakukan dengan setia dan tekun, yang menjadi benteng melawan dehumanisasi. Karena itu, sangat berharga bagi kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana masing-masing dengan caranya sendiri dapat bekerja sama membangun peradaban kasih. Pesan utamanya adalah bahwa harapan mengubah manusia dari dalam kehidupan komunitasnya. Harapan bukan sekedar menunggu proses sejarah dunia berjalan dengan sendirinya atau menyerahkan segala sesuatu kepada kekuatan-kekuatan di luar kendali kita. Harapan menyangkut cara kita memandang dunia modern dan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Demikian sedikit penjabaran mengenai ensiklik pertama Paus Leo ke-14, yaitu Magnifica Humanitas. Semoga dari kita bisa menyempatkan waktu untuk membacanya secara lengkap, karena itu adalah dokumen yang sangat bagus untuk kita menghadapi realita dunia modern. Dengan demikian, semoga kita sebagai gereja dapat bersama-sama memperoleh manfaat dari wawasan yang ditawarkan dokumen ini dan bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu melangkah ke masa depan di mana martabat manusia dapat berkembang secara utuh di tengah dunia modern. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.